Eh, yang melatar belakangi kami membentuk perkebunan buah ini, yang pertama sebenarnya memang ada idealisme dari saya sendiri, karena dulu memang saya kuliah di pertanian, jadi saya bagaimana mengembangkan pertanian, terutama untuk mengembangkan pertanian di desa kami, terutama di Hargerjo ini. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pola pikir masyarakat yang selama ini selalu beranggapan bahwa wah, kokap itu ditanam buah bagaimana sih, atau mungkin sudah terlalu nyaman dengan adanya pohon kelapa yang saat ini bisa terus bisa menghasilkan, itu sudah memberikan zona nyaman, tapi tidak bisa memberikan manfaat lebih dari perekonomian. Nah, saya terketuk hati saya bagaimana mengembangkan ekonomi desa dengan mengembangkan potensi tanaman buah ini di wilayah Hargerjo. Mulai kapan Pak ini ide yang dicurahkan Pak? Untuk ide yang saya gagas ini sebenarnya sudah sejak 10 tahun yang lalu, tetapi memang tidak semudah kita memberikan telapak tangan untuk merealisasikan ide itu. Jadi baru terrealisasi pada tanggal 2 Mei 2019. Itu pun dengan segala keterbatasan, tetapi kami tetap berkomitmen untuk menjadikan kebun buah ini menjadi kebun buah pionir di Hargerjo. Bapak sendiri menggandeng siapa saja? Jadi kalau untuk pemodal dari sini memang saya lakukan sendiri, Pak. Jadi modal awal itu sebenarnya dari niat, kemudian kita coba bagaimana merencanakan nanti modalnya dari mana, baru nanti kita upayakan untuk cari modal. Tetapi itu pun semuanya dari modal kami sendiri, Pak. Terus luasnya sekarang berapa, terus komoditas tanaman buah yang ditanam? Untuk komoditas buah yang kita tanam ada kurang lebih 6 jenis, 6 komoditas. Yang pertama ini lengkeng kateki, kemudian ada jambu kristal. Itu sebenarnya jambu kristal ini sebagai tanaman pendukung ya, tetapi juga sudah menghasilkan. Kemudian ada juga durian. Durian kita lebih cenderung ke durian bawor. Kemudian alpukat juga ada beberapa jenis, alpukat miki, alpukat aligator, mentega dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi ada lemon California juga kita berdayakan di lahan yang sebelah bawah. Untuk luasan kebun kami kurang lebih sekitar 1 hektar, Pak. Jadi memang kita manfaatkan lahan yang minim ini untuk mengembangkan tanaman buah. Harapan kita memang bisa berhasil dengan baik. Dulu lahan ini apanya? Dulu lahan ini lahan pekarangan, jadi semenjak simbah saya itu sudah meninggal, kemudian sudah diturunkan ke Pak D itu, kemudian lahan ini terbengkelai, artinya tidak dibudidayakan tanaman-tanaman yang produktif. Maka kami berinisiatif mengajak Pak D Budi untuk berbudidaya ini. Nah, kebetulan gayung bersambut, jadi dari bapak saya, kemudian simbah saya almarhum yang dulunya masih sehat juga sangat mendukung, kemudian Pak D Budi saya juga mendukung. Jadi kita konversi dari pekarangan yang tadinya tidak bermanfaat atau kurang terurus menjadi lebih bermanfaat. Ini produksinya berapa banyak sekarang yang tanam sekarang? Nah, untuk produksi memang kita belum bisa menjajaki ya, karena ini memang panen perdana, tetapi berdasarkan data untuk panen pertama itu kurang lebih produktivitas kelengkeng itu bisa mencapai 20 kilo. Itu minimal. Dengan bertambahnya usia nanti lama-lama juga akan berkembang sampai dengan mungkin lebih dari 100 kilo per batang. Itu tergantung dari perawatan, pemupukan, kemudian perlakuan tanaman. Dari pemerintah Kelurahan Hargerjo dengan adanya kegiatan Rojo Green Farm ini di Pedukuhan Sambeng, Kelurahan Hargerjo ini yang sudah membuktikan untuk optimalisasi pengelolaan lahan yang ternyata untuk buah-buahan juga cocok. Terbukti ini kelengkengnya juga buahnya cukup lebat dan juga umur dari buah kelengkeng ini juga ideal sekali. Ini 3 tahun sudah bisa berbuah. Ini harapan kami nanti bisa menjadi contoh dari kelompok-kelompok petani yang ada di Hargerjo, dan mudah-mudahan
ini nanti bisa meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Harbojo. Peran dari pemerintah desa Pak, khususnya untuk daerah-daerah pertanian Pak ini. Jadi untuk peran dari pemerintah Kelurahan Harbojo dengan adanya kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok tani ini dari desa baru bisa memfasilitasi terbatas untuk kegiatan pembinaan dan juga pemberdayaan. Jadi memang juga kami sudah mencoba untuk kelompok-kelompok ini dengan adanya pelatihan-pelatihan dan juga bantuan bibit sampai saat ini. Dan alhamdulillah ini dari pemerintah Kapanewon, pemerintah kabupaten dan bahkan provinsi dan pusat juga mendukung dengan kegiatan khususnya untuk tanaman buah. Ini terbukti di 2021 akhir kemarin juga ada program untuk kegiatan sentra buah di 6 kelompok di Kelurahan Harbojo. Paneu di Kokap tentunya sangat mengapresiasi kehadiran Rojo Am ini untuk pengembangan perkebunan buah. Ini tentunya menambah khasanah wisata di Kapanewon Kokap, dan tentunya kita harapkan ini berkelanjutan bisa berkembang di beberapa titik lainnya sehingga nanti ke depan Kokap ini semakin tumbuh berkembang mulai dari perkebunan buah ini. Terus harapan Dengan Sewin di Kapanewon Kokap adalah salah satu KSPD, kawasan strategis pengembangan wisata, kawasan strategis pengembangan pariwisata daerah ini Sermo dan sebenarnya ini punya memang perlu dikembangkan titik-titik destinasi wisata ini. Kalau selama ini ke Kokap andalannya lebih ke alam seperti Gunung Gajah, wisata buatan Sermo, Kali Biru, ini tentunya ke depan yang lebih menarik bagi warga masyarakat tentunya adalah wisata edukatif. Ya, ini wisata-wisata yang bersifat khusus ini akan lebih menarik wisatawan masuk ke Kapanewon Kokap. terima kasih Pak Camat.